Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Angga. Kali ini kita akan belajar bersama-sama materi kelas 5, tema ketiga tentang makanan sehat, subtema kedua, pembelajaran kedua. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan IPA tentang penyakit organ pencernaan. Nanti kita akan khusus mempelajari tentang penyakit diare. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia tentang ciri-ciri bahasa iklan. Dan yang ketiga, muatan SBDP tentang properti tari. Nah, kita masuk ke materinya. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Lani, wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Udin, benar sekali Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Siti, hati-hati Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Udin, benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Dia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Lani, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, sekarang mari kita bersama-sama mencari tahu bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain 1. Adanya infeksi virus. 2. Infeksi bakteri atau parasit. 3. Intoleransi makanan. 4. Alergi makanan. 5. Penyakit usus. Dan yang keenam, gangguan usus fungsional atau stres. Gejala-gejala pada penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering, kram pada perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Jadi, mengapa diare dapat sangat berbahaya? Ya, diare dapat sangat berbahaya karena saat terjadi diare, tubuh anak akan kehilangan cairan. Jika cairan yang hilang tidak diimbangi dengan masukan cairan yang cukup, maka dapat menyebabkan dehidrasi bahkan dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini dapat menimbulkan stres pada jantung dan paru serta terjadinya shock yang membahayakan nyawa. Pastinya kalian kemarin di pembelajaran 1 sudah belajar bagaimana cara mengatasi dehidrasi. Ya, dengan mengkonsumsi Oralit untuk memulihkan cairan pada tubuh ketika diare ya.
Dayu, Lani dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Simak percakapan mereka. Dayu, semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi Lan. Sama persis dengan obat mah yang kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Lani, iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Benny, ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Lani, ya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat membuat perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Apa ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan? Yuk, kita lihat penjelasan berikut. Anak-anak pasti familiar dengan iklan ini. Iya, benar. Ini adalah iklan dari Bukalapak. Ya, ini diambil dari metrolagu.me. Silahkan disimak baik-baik bahasa iklan pada iklan berikut ini. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Ayo semua yang dinego bisa dinego. Nego di tahun jago, ambil HP say, tinggal nego sampai cincai. Pilih produknya, langsung klik tombol negonya. Jangan lupa masukin angka nego say. Setuju harga penawaran atau nego lagi say. Hanya di Bukalapak periode 26 sampai 31 Januari 2017. Ingat, cuma di Bukalapak say. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai hokai. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Nah, kata kunci pada iklan tersebut sudah tertera di iklannya, yaitu nego cincai. Ya. Nah, sekarang kita akan analisis bahasa iklan pada iklan tersebut. Ciri-ciri bahasa iklan pada iklan di samping yaitu persuasif atau membujuk ya. Dinego aja say, dinego sampai cincai ya. Kemudian informatif, memberikan informasi bahwa Bukalapak itu bisa dinego barang-barangnya ya. Kemudian komunikatif ya, dengan cara dia menyampaikan yang menarik sehingga kita merasa tertarik dengan bahasa iklannya ya. Kemudian yang selanjutnya ini iklan yang sangat familiar mungkin karena iklan ini baru ya. Silahkan kalian simak iklan dari Sprite nyatanya Green. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite?
Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya, kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, sudah. Sprite nyatanya nyegerin. Itu adalah bahasa iklannya. Sekarang kita lihat ciri-ciri bahasa iklan pada iklan tersebut. Yang pertama, informatif atau memberikan informasi. Yang kedua, efektif. Dan yang ketiga, komunikatif. Nah, dari kedua iklan tersebut, maka kita bisa simpulkan ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama adalah informatif, persuasif atau membujuk, komunikatif, dan efektif. Oke? Nah, untuk memberi daya tarik pada iklan di media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya dengan menampilkan tari-tarian termasuk tarian daerah. Tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Ada banyak tarian daerah di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung pun berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang lebih dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang sangat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Mari kita pelajari properti tarian daerah berikut ini. Ya, yang pertama tari reog. Asal daerahnya yaitu berasal dari Ponorogo. Properti tarinya yaitu topeng reog. Yang kedua, tari kuda lumping. Asal daerahnya berasal dari Jawa Timur. Kemudian, properti tarinya yaitu cambuk, selendang, dan anyaman kuda. Yang ketiga, tari jaipong. Asal daerahnya yaitu Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu sampur atau selendang. Yang keempat, ada tari baksa kembang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan adalah bogam atau rangkaian bunga. Yang kelima, ada tari serampang 12. Asal daerahnya yaitu dari Sumatera Utara. Kemudian properti yang digunakan yaitu sapu tangan. Yang keenam, ada tari merak. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat dan properti yang digunakan yaitu sampur atau selendang. Dan yang terakhir ada tari topeng. Tari topeng berasal dari Betawi atau Jakarta. Sedangkan properti yang digunakan dari tari topeng ini yaitu topeng. Nah, kita sudah masuk pada bagian akhir pada pembelajaran hari ini. Silahkan kalian catat tugas-tugas atau latihan soal pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana diare dapat terjadi? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan diare? Yang kedua, sebutkan gejala-gejala penyakit diare. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri bahasa iklan. Dan yang keempat, sebutkan 5 contoh tarian daerah beserta asal daerah dan propertinya. Begitu anak-anak? Silahkan kerjakan di buku tulis kalian. Jangan lupa, kalau kalian masih belum paham, materinya ada di bagian di dalam video ya. Oke, selamat belajar.
Selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.